Lantai alon mangkani pasakaran kani opuang sipulung dan lantai bermata usulan. Kondisi yang pakaabi sana kada tinggi, pakapakanalan itu totemo lagi basa, siya lakinan kada masero di lamay surah kada tinggi. Opuang tena masawa. Pakamasan kani kakinan. Ondong ki lapokani te tauni malu kalayan kadam. Siya min ko ng masawa ni. Ana de nopa. Ya tu kakinan tutu dewe kali panundukan ni siya nalaikan dalam tandai kadam. Apa tayo dalam tandai kulawai. Apa lagi kogo dan hidup selama Allah atuan bunyi akan siya pala kokari. Maka kadang-kadang ko mihuwag nila nasakta ang kalanguran ka. Lansangan natin ang Yesus Kristo, hirang ko matikanay. Amin. Ayat yang pertama, Yeremia 31 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Perjanjian baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah bersama pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, Ia beri sisa-sisa terakhir. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang dengan hiburan. Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang tata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Ibrahim adalah anak sendiri. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Ibrani pasal 7, Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat meletakkan orang-orang yang diikuti kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan Injil yang terdapat dalam Injil menurut Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai 50. Injil Yesus berkata, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia bersedih.
Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah dia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Demikian Injil Yesus Kristus yang telah terdengar. Berbahagialah kita yang telah mendengarkannya. Hurre semangat. Shalom. Amin. Malah perbuatan siapa dulu? Puji Tuhan. Apa tuh mandu ikut resumangai atau betul? Apa yang Bapak Ibu saudara-saudara sangat syukuri hingga pada hari ini? Ya, Bisa pakai menawa. bisa bikin menawa. Kita sehat. Itulah berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena bukan kita yang melakukan, tetapi Tuhan. Kita sungguh bersyukur. Kemudian yang kedua, kita juga boleh bersyukur bahwa hari ini kita boleh berjumpa satu dan yang lain melalui pelayanan yang telah diatur oleh Pasis, melalui pertukaran pelayan. Minggu lalu Pak Pendeta ke Jemaat Jakarta Selatan dan saya ke Balikpapan, dan baru pada saat ini Tuhan memperkenankan saya melayani di tengah-tengah persekutuan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, supaya aku dapat melihat, ini berangkat dari keempat bacaan kita termasuk Mazmur, dan yang secara khusus ditekankan dari Injil menurut Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Supaya aku dapat melihat Elona mau kita duka. Siapa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang pernah buta di sini? Ada? Tidak ada? Ada? Ya kira Bapak Ibu merasakan kebuta, kok bisa ditutup matamu itu jomai rambut jomai gerbang nyirang kondete, kok bisa tak entah di gereja. Tak akan ditiru kan? Tetapi benarkah bahwa manusia itu tidak pernah buta? Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Apa sih yang dimaksud dengan buta dalam konteks bacaan kita dan juga relevansi dari bacaan kita pada saat ini? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, secara khusus Injil menurut Markus, bagaimana di sana dijelaskan bahwa ketika Yesus akan menuju ke Yerusalem, dia harus melewati kota Yeriko. Yeriko itu pernah hancur, tetapi kemudian dibangun oleh Herodes Antipas. Dan Yeriko itu sebenarnya sebuah kota kecil, tetapi kota kecil yang di dalamnya banyak pengemis. Kenapa banyak pengemis? Karena konteks pada saat itu orang membutuhkan manusia-manusia yang mempunyai fisik yang kuat, sehingga orang yang buta kemudian orang yang lumpuh untuk bisa mempertahankan hidupnya harus dengan mengemis. Itu konteks
bacaan kita pada saat ini. Tetapi firman Tuhan kemudian mengatakan bahwa itulah tugas kita untuk mengasihi, peduli terhadap orang-orang yang miskin, orang yang berstatus janda, buta, lumpuh. Tetapi ternyata ada juga pemahaman yang berkembang bahwa orang miskin, orang buta, orang yang sakit kusta adalah orang-orang yang terkutuk. Pertanyaannya benar. Yesus kemudian menyanggah pemahaman ini. Karena itu kemudian sanggahan Tuhan Yesus itu, dia kemudian mengulurkan tangan dan menyembuhkan orang buta itu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Allah terhadap umatnya, yaitu mereka yang dikembalikan dari tempat pembuangan, termasuk dalam hal ini mereka yang cacat misalnya buta dan lumpuh. Dapat kita baca dalam Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 9. Di sini jelas menyatakan bahwa Allah memiliki kepedulian dan kasih. Jadi kalau kemudian konteks masyarakat orang Israel, orang Ibrani pada saat itu mengatakan bahwa orang-orang miskin itu, orang-orang yang sakit itu, termasuk orang buta adalah orang-orang yang dikutuk. Justru Tuhan Yesus mau kembali meluruskan pemahaman dan ajaran itu, bahwa apapun kondisi manusia, dia mau cacat, dia mau buta atau apa, di balik itu ada rancangan Tuhan. Jadi jangan sampai kita berpikir ketika kita melihat orang yang buta, orang yang cacat, lalu kita berpikir, wah orang itu orang tidak termasuk bilangan yang diberkati oleh Tuhan. Justru saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah melihat seorang inspirator, motivator yang bernama Nick. Bagaimana dia tidak mempunyai kaki sama sekali, tidak mempunyai tangan. Tetapi di balik kelemahan itu, dia justru menjadi berkat bagi semua orang. Dan salah satu orang terkaya di dunia. Coba bayangkan, tak di mana? Jadi jangan kita berpikir bahwa orang-orang seperti itu di dalamnya Tuhan tidak mempunyai rencana. Semua manusia, dia memutus secara fisik, dia lemah secara fisik. Masing-masing kita di dalam hidup ini ada rancangan Tuhan. Tetapi terkadang rancangan Tuhan itu dirusak oleh keinginan daging kita. Termasuk pemikiran orang-orang Israel ketika melihat orang-orang buta, miskin dan sebagainya. Kemudian mereka mengatakan orang-orang itu terkutuk. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, menyadari bahwa mereka juga berhak untuk memperoleh kasih karunia. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, yang paling menariknya lagi dalam bacaan kita pada saat ini, terutama dalam Injil menurut Markus, ketika kemudian orang buta ini yang bernama Bartimeus mendengar bahwa Yesus lewat, masuk dan melewati kota Yeriko, dia kemudian mengatakan sebuah kalimat yang sungguh luar biasa. Bartimeus mengatakan seperti ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pertanyaannya, dari mana Bartimeus tahu tentang Yesus dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya sehingga ia mempunyai keberanian berseru untuk menghampiri dan meminta kepada Tuhan Yesus? Tak enak oleh Tuhan Yesus. Tetapi ternyata dia mendengar. Dari dia mendengar inilah muncul sikap percaya. Dari sikap percaya ini melahirkan keberanian dalam diri Bartimeus untuk menyapa, untuk datang dan meminta kepada Tuhan Yesus. Yang betul berseru ke Bartimeus, "Oh Tuhan Yesus, anak Daud, kasihnya." Coba bayangkan. Luar biasa iman Bartimeus ini. Walaupun dia tidak melihat, tetapi dia percaya. Dan dari kepercayaan yang sungguh itu melahirkan iman yang benar, dan iman yang benar pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan ada salah satu baiknya keberanian untuk menghampiri dan meminta kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Saya kira saya tidak lagi mengulang bacaan kita. Yang terjadi kemudian ketika Bartimeus ini
Dalam keberaniannya menghampiri Tuhan Yesus kemudian menghampiri dia. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Coba bayangkan harapan dan kerinduan pergumulan yang dia sampaikan. Dan apa hasil dari rasa percayanya? Rasa keyakinannya bahwa Tuhan Sang Mesias, Anak Daud itu akan mengasihi dia, yang memperoleh berkat, dan pada akhirnya bisa mati. Dan ketika dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus, satu komitmen yang dia lakukan adalah mengikut. Luar biasa Bartimeus ini. Dan kita akan bersama-sama belajar dari iman seorang Bartimeus dalam konteks kehidupan kita orang Kristen pada saat ini. Jadi ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita mau bawa konteks bacaan kita pada saat ini dalam kehidupan kita pertama, Tuhan yang semua secara fisik tak dapat tubuh Bartimeus, tetapi mata rohaninya, mata imannya tidak buta. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah kita yang melihat secara fisik, mata rohani kita juga melihat? Belum tentu. Tidak sedikit Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam kehidupan orang Kristen sekarang, patiro itu makanya patiro, masero patiro, tetapi mata hatinya buta. Buta terhadap kebenaran, buta terhadap kepedulian, buta terhadap cinta kasih. Dan seperti itu, kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam kehidupan orang Kristen sekarang tidak sedikit yang buta hati. Dia sudah tahu bahwa itu salah, tonton aku tahu. Dia tahu bahwa itu benar, tetapi dimanipulasi. Tetapi ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan akan menuntut balas setiap hal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi pertama kita pelajari dari iman Bartimeus, walaupun dia buta secara fisik, tetapi mata imannya, mata rohaninya dia. Itu berarti kita diajar oleh kisah iman Bartimeus ini bahwa kita yang Tuhan anugerahkan mata yang sungguh luar biasa, mata yang cantik dengan bulu mata yang lentik. Jadi kata orang baik itu temu. Kalau mata lalis mana? Bulu mata nama lalis siapa di? Dari utara lo, mari lima lo perpala dia lo, panggil pisan gitu. Tak siapa yang betul ini deh. Udah jauh apa? Tak ada salah malah pisan tu bulu mata palsu. Ya. Kita yang Tuhan sudah anugerahkan mata yang indah, penglihatan yang indah, jangan sampai mata hati kita justru menjadi buta. Lasi tonton siapa di bawah ya? Musti si bawah mata fisik siapa, mata kepatuhan. Sehingga ketika kita mengakui dan melihat itu sebagai sebuah kebenaran, maka akuilah dan jangan dimanipulasi. Tidak sedikit orang Kristen sekarang memanipulasi kebenaran. Karena apa? Ternyata dosa itu nikmat. Kalau di Bogor itu dosa kita enak nikmat juga. Kan seperti itu kan Bapak Ibu. Tidak mungkin kita akan melakukan sesuatu kalau menyakiti diri kita. Karena dosa itu nikmat, makanya banyak orang melakukan dosa. Tetapi ingat, di ujung dari dosa itu adalah maut. Jadi jangan coba-coba sering dan jangan pernah melakukan dosa, termasuk memanipulasi kebenaran. Apakah juga dalam zaman seperti itu Pak Pendeta? Tidak bisa tersangkal. Terkadang dalam kehidupan berjemaat juga kebenaran itu dimanipulasi karena kepentingan. Ditandai bahwa mau kasalan kau ni, nah ditandai mau menentang atau pakai itu kayak nonton tidak bukan ada nonton boleh iran dia kepada apa punya wilayah batu DG tak siapa ini tak ada mana DG bang ada saat di mana kita keras, tetapi ketika kita mempertahankan kebenaran, kalau yang salah kita mempertahankan itu tidak sesuai dengan apa yang diperlihatkan oleh Bartimeus. Begitu juga dalam rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga Kristen sekarang
berujung pada memang aku lapor teman-teman. Padahal rumah tangga Kristen tidak boleh seperti itu. Banyak persoalan dalam rumah tangga Kristen sekarang, terutama pengelolaan keuangan. Pak Pendeta berkata, sengkena. Masa iya gajian? Dia siapa mali belanja? Yang mana di sana LKND itu apa tuh LKND? Dia itu kadang-kadang mulai. Padahal ini itu apa keturunan Indo? Misalkan tadi keturunan Indo PKND. Denduk kadang-kadang bahwa ini dari apa tuh? Denduk kayak apa ini susito? Kayak macam semua nih, kayak macam. Kayak bang kita apa kalian semua nih? Kayak macam susito. Supaya kita nanti foto, tunggu apa pada itu kapai ketemu, nggak gaji buat. Namanya susito, ya motor nggak biasa deh persoalan dalam tangga deh susito. Si pakai orang pemitulan dan aku. Itulah yang dikatakan kalau tidak ada sesuatu yang harus disembunyikan. Lah, anu tertelah kemudian baik ini. Oh ya, yang masih tahu tipu tertentu lah diterima dan jangan pernah mempersoalkan kekurangan pada masing-masing pasangan ini. Sahabat saya itu sundul, saya itu pandita sundul, saya itu tenanto sundul, saya itu diaken lah sundul. Pendeta tahun ini datang, 5 tahun kemudian diganti. Kelemahan menjadi kelebihan, kelebihan menjadi kekurangan. Itu berarti bahwa Tuhan mengutus setiap hambanya untuk saling melengkapi. Dan penatuan yang berterjemah mendukung pelayanan pendeta siapapun yang diutus oleh Tuhan. Karena itu Allah kemudian ketika mengutus Abraham pada Kejadian 12 ayat 3, Tuhan mengatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk. Jadi biasa karena dulu begitu bahasa bacaannya karena ada sudah begitu banyak kisah Bapak Ibu dan saudara-saudara orang-orang yang kemudian mencaci maki pendeta dan pada akhirnya makanya mencaci maki pendeta. Ada kisah di Samarinda, saya nggak usah cerita tempatnya di mana. Makanya kadang-kadang pandita sudah itu pendeta kemudian mengakhiri dia mendoakan dan ternyata proses itu dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan. Begitupun pendeta, ketika kemudian mari pendeta melihat kesalahan anggota jemaat, mari dengan cinta kasih menegur. Karena itu segala sesuatu pelayanan yang harus dilakukan itu harus dibungkus dengan kasih, berbahasa kasih dan sebagainya. Dan salah satu bentuk kasih Tuhan Yesus terhadap Bartimeus adalah ketika menjawab apa yang menjadi kerinduan harapan Bartimeus untuk melihat. Itu berarti yang kedua kita pelajari dari Tuhan Yesus dan Bartimeus. Ketika kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam ketulusan dalam iman yang benar, Tuhan tidak akan menutup mata, tapi Tuhan akan menjawab tepat pada waktu. Dan itu yang dialami oleh Bartimeus. Bukan waktu yang singkat Bartimeus mengalami kebutaan. Bukan waktu yang singkat dia menanti mujizat dari Allah. Dan pada akhirnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi dia juga kirim pemimpin anak-anak muda atau anak memperbaiki pada pendidikan dan bersama yang malu dan saya manusia temuan yang lapar. Jangan kena Tuhan itu. Bisa saja nanti yaitu nabawa ko ibu mga pa itiro ya kumis na dito pamilya. Ano ba rin na dyan? Belum tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara harta, kedudukan, jabatan itu tidak menjamin orang menikmati kebahagiaan. Misal kayak kita suki nasa mengelawak lagi, belum tentu. Saya di Hanil 2006 dan kontraktor. Kalau saya nama kau tapi seorang ini kurang kok. Nah kasus itu Pak Pendeta. Tapi waktu itu saya belum pendeta. Tapi biasa kalau orang yang sudah tamat STT itu biasa dikatakan Bapak Pendeta. Dan juga yang dia katakan yang muda berapa
Masusi. Coba bayangkan Pak Pendeta. Tanah bumi mengkono kusere nunggu pilih rono tes yang dibikom kita atau sebagai sana Pak Ho. Coba bayangkan F5 mengkono kusere nunggu itu pilih atau kelas tes dan dia pilih. Saya boleh nanti kata emang. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, jabatan harta yang berlimpah belum tentu bisa menciptakan damai sejahtera. Yang bisa menghasilkan damai sejahtera itu adalah ketika kita mempunyai hubungan yang sungguh harmonis dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, kita mampu bersyukur dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, kita menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sama ada yang lupa itu tahu. Tetangga yang mali kulkas, nade mau kulkas, nah kami lah kami anak, lihat juga ada kulkas. Kalau dia apa itu kulkas itu udah juga no. Ton nali asin, nah yo yang dingin. Tidak pernah puasnya. Karena itu Tuhan mengatakan bersyukur atau mengucap syukurlah dalam segala hal baik suka maupun dalam duka dan nikmati apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terpentingnya jangan sampai kemudian Tuhan sudah mengutus kepada saudara-saudara yang perempuan untuk menghindari dosa sangkalamani, tapi keinginan dari lebih kuat ya. Terkadang rancangan Tuhan tidak terjadi. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua yang sangat jelas ya, Bapak Ibu, bahwa setiap pergumulan kita, setiap harapan kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus mendengar. Dan Tuhan Yesus akan menjawab setiap pergumulan kita tepat pada waktu, bukan menurut keinginan saya. Jadi kalau misalnya ada kita yang berdoa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tak ada siapa, nah tiba-tiba tua bukan berarti bahwa Tuhan tidak mendengar, tetapi Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menjawab doa. Alabami Pak Pasusian, misalnya Pak Pendeta, rampo tuh anaknya, napa Pak Lamendako, napa Pak Pendeta, katakan Atumelo Pendeta sebab muda patulah lana pogol. Jadi Pak Pendeta akan mengatakan kita bermuli, kita berdoa, dan akan tiba harinya saya akan mengatakan ya sudah. Kan seperti itu, susi bangsa dia anak telah hati anak SD. Dan kita matua ayah kemudian dia bisa berusaha. Jadi dia akan memberi itu nanti ketika waktunya sudah tepat. Itu kita manusia, apalagi Allah. Karena jangan sampai kemudian kita memaksakan Allah untuk menjawab apa yang kita perlukan, lalu menjadi kehancuran bagi diri kita sendiri. Jadi Allah memberi menjawab tepat pada waktunya, sama seperti Bartimeus. Dia menikmati itu tepat pada waktu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari kisah Bartimeus dan juga bacaan-bacaan kita yang lain yang terdapat dalam Yeremia dan Ibrani mau mengajarkan kepada kita jangan sampai kita buta rohani. Orang yang di sekitar kita membutuhkan kita, merindukan kita, lalu kita tidak hadir di sana. Makanya saya terkadang mengatakan, maaf pakai nari itu tahu, kenapa semua kupak atau itu puang matua sedangkan tetangga masakin, nata ada bela intir. Tetangga yang meminta garam, tak ada bela. Nah dengan bawa yang mengatakan, oh kupak atau itu puang matua Pak Pendeta, sedangkan tetangga mengatakan kupak boleh. Wujud mengasihi Allah itu adalah dengan mengasihi sesama. Jadi jangan sampai kita terkadang tidak bisa disadari ada orang yang sombong rohani. Manisidi ritual kita pernah kambing lain umumnya tindingnya. Dikutanai semua para inti dari Injil Yohanes. Paham siapa Pak Pendeta Putih Bali? Salah balik pahami. Dengan Nabi tadi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Tetapi dalam kerendahan hati itu Tuhan mau mengatakan kepada kita miliki kepedulian, miliki kepekaan terhadap apa-apa yang ada di sekitar kita. Kalau kemudian dalam persekutuan kita jemaat membutuhkan pelayanan seperti ini, tugas majelis gereja adalah menjawab pelayanan itu. Saudara yang berkata, saya juga majelis gereja, karena majelis gereja itu adalah pendeta, Benato dan dia. Terkadang justru kita majelis gereja menjadi batu sandungan dalam pelayanan. Ditandai bangun semua
Kalau misalnya jemaat membutuhkan seperti ini, itu berarti bahwa kebutuhan mereka. Dan kita harus menjawab kebutuhan ini. Kita hanya bertugas untuk mengelola dan menata pelayanan. Begitupun dengan anggota jemaat, jangan juga sedikit-sedikit menyalahkan majelis gereja. Apa itu majelis gereja? Apa itu majelis gereja? Nah, ketika kemudian Tuhan memanggil kita untuk terlibat dalam pekerjaannya, tak apa apa? Padahal ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, berilah diri kita selagi kita masih hidup. Tak akan ada juga tonton. Mungkin hari ini kita masih bersama, tetapi 1 jam, 2 jam ke depan kita tidak tahu perjalanan kehidupan kita. Hidup itu adalah anugerah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan di dalam anugerah itu Tuhan merindukan kita untuk melayani Tuhan. Jadi sebenarnya lagu, kan biasa ada lagu yang populer itu, hidup ini adalah kesempatan. Sebenarnya kalau secara alkitabiah tak ada tepat banget ya teman. Karena kalau dalam teologi Alkitab, teologi Calvinis, dikoyak bahwa hidup itu adalah anugerah dari Allah. Dan karena anugerah, maka di dalamnya kita mempunyai kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, termasuk melayani. Melayani siapa? Pertama melayani Tuhan, kemudian melayani sesama. Karena itu kepedulian, cinta kasih sangat dibutuhkan dalam kehidupan orang Kristen. Saya ini mantan pendeta daerah terpencil, dan Bapak Ibu, saya yakin bahwa ada begitu banyak Bapak Ibu yang lahir di Toraja. Adakah yang Bapak Ibu yang bukan orang Toraja di sini? Ada ya? Dari Batak ada ya? Tapi Bapak meninggalkan kampung halaman karena sebuah harapan bahwa semoga di Kalimantan kita bisa menikmati hidup melalui pekerjaan. Orang tua kita tinggalkan karena sebuah tugas dan tanggung jawab. Tahukah Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena saya ini mantan pendeta daerah terpencil. Ketika orang tua kita tinggalkan, mereka terkadang sendirian. Mereka terkadang menangis, Bapak Ibu dan saudara-saudara, merindukan anak cucunya. Karena itu saya sering mengatakan, kita ini